Untuk mengendalikan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap mengenai pernyataan Sofyan Effendi terkait dengan informasi yang tersebar dari live streaming di kanal YouTube berjudul langkah update tentang judul mantan rektor UGM buka-bukaan pada tanggal 16 Juni 2025 tentang ijazah atas nama Bapak Joko Widodo. Saya menyatakan bahwa pernyataan rektor UGM Dr. Bapak Emilia tertanggal 11 Oktober 2022 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di UGM. Begitu. Itu yang harus dipegang oleh semua anggota universitas kan. Sehubungan dengan itu, saya menarik semua pernyataan saya tentang dalam video tersebut, dan saya mohon agar wawancara dengan dalam kanal YouTube tersebut agar ditarik oleh peredaran. Jadi ini karena saya tidak menyangka itu live streaming di YouTube itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama UGM sih oke, internal ya. Untuk mengendalikan ini pertentangan ini, saya membuat pernyataan sikap mengenai pernyataan Sofyan Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Yeah. Ya, sahabat RH sekalian, one thing for sure, satu ya, bahwa keaslian ijazah Jokowi tidak ditentukan ditarik atau dicabutnya pernyataan Sofyan Effendi. Apa yang disampaikan Sofyan Effendi hanyalah sekedar sebagai petunjuk. Dan ketika dia menarik pernyataan tersebut, itu pun tidak kemudian akan menyebabkan yang asli jadi palsu, yang palsu jadi asli. Itu satu. Yang kedua, sobat era sekalian, ya, kita harus paham bahwa keaslian ijazah Jokowi itu tidak ditentukan pula oleh pernyataan Rektor UGM Ova Emilia beberapa waktu yang lalu, tanggal 15 April, atau pernyataan UGM, atau pernyataan Ova Emilia yang meyakini pada tahun 2022. Tapi tergantung pada apa? Tergantung pada ijazah analognya itu sendiri. Kalau ijazah analognya itu sudah palsu setelah diuji misalnya dengan sebuah mekanisme yang terbuka dan transparan, dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan itu palsu dan asli, maka case close, selesai. Jadi kalau ini palsu, maka kita tidak usah jawab lagi. Tapi kalau ini asli, maka barulah kemudian kita lihat apakah pemegang ijazahnya ini berhak mendapatkannya atau tidak. Jadi bukan berarti kalau kita misalnya mendapatkan ijazah asli, tetapi kemudian kita tidak pernah kuliah atau kita cuma membayar, kemudian itu menjadi sah. Kan tidak demikian. Karena banyak sekali ijazah-ijazah yang diperoleh pejabat dengan cara yang begitu. Itu yang sering disampaikan orang. Saya sendiri tidak tahu datanya, tentu kita tidak mengerti datanya seperti apa, tetapi bukan tidak ada pernah beredar video misalnya ada universitas yang jual beli ijazah. Jadi ijazahnya asli, tetapi yang mendapatkannya itu ya tidak berhak karena tidak menjalani studi, mungkin tidak membuat skripsi dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Tetapi tetap menarik apa yang ingin disampaikan Sofyan Effendi ini. Jadi tadi kalau kita jelas mendengarnya, yang ditarik tidak hanya peredarannya, tapi pernyataannya juga dia tarik. Jadi kalau misalnya yang mengatakan hanya peredarannya saja yang dia tarik, isinya tidak, ternyata enggak ya. Setelah saya dengar lagi, ternyata dia tarik juga pernyataannya. Jadi lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pernyataan Sofyan Effendi itu dianggap tidak pernah ada. Jadi dia tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan. Ya. Dia kembalikan kepada apa yang disampaikan Ova Emilia. Dalam sebagai bentuk dukungan barangkali juga.
Makanya saya bilang, ketika kita berjuang untuk kebenaran, kita jangan rely on dengan pernyataan 1-2 orang, tapi hasil penelitian ini harus kita lakukan. Dan akhirnya apa? Ibarat kartu trufnya itu ada di Jokowi. Tunjukkan ijazah aslinya, yang katanya asli, yang analog itu, maka case will be closed kalau seandainya memang itu asli. Tapi tentu case will not be closed ya, kalau seandainya itu palsu, kan begitu. As simple as that. Oke, kembali kepada pernyataan Sofyan Effendi. Di sini ada pernyataan dari UGM. Mantan rektor singgung ijazah dan kuliah, Jokowi viral, UGM buka suara. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab ya. Tanggapi mantan rektor soal ijazah Jokowi, UGM tanggung jawab pribadi. Coba kita bacakan dulu dari berita1.com ini. Tanggapi mantan rektor soal ijazah Jokowi, UGM _2 tanggung jawab pribadi. Berita1.com ya. Sleman, berita1.com, UGM Yogyakarta buka suara terkait pernyataan mantan rektor UGM Sofyan Effendi soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. UGM mengklaim sudah menjelaskan secara proporsional terkait ijazah sarjana Jokowi dan meminta tidak diseret ke ranah politik. Apa yang harus diseret ke ranah politik ya? Oke. UGM sebagai institusi akademik sudah menjelaskan secara proporsional dan apa yang kita lakukan selama ini adalah bagian dari tanggung jawab akademik, kata Wakil Rektor UGM Ari Sujito. Luar biasa ya, Ari Sujito ini ya, anak buah Pratikno. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak 80 hingga lulus pada 5 November 85. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Kok lucu ya? UGM fokus pendidikan dan pengajaran. Pihak UGM meminta jangan menyeret UGM ke ranah politik. Saat ini UGM akan tetap fokus pada bidang pendidikan dan pengajaran. Padahal UGM sendiri berpolitik melalui Pratikno, melalui Ari Sujito ini ya kan. Ari Sujito baru saja selesai menjadi komisaris di sebuah BUMN, tapi nggak tahu ya apakah masih komisaris apa enggak sekarang. Kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan membuat podcast dan kemudian minta maaf, itu bagian dari tanggung jawab beliau. Yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik, ujar Ari Sujito. Sudah terlalu dalam bro, UGM berpolitik itu yang kita yang mau, termasuk Ari Sujito sendiri kan. Sebelumnya rektor UGM, tapi apakah boleh berpolitik nanti ya, saya akan sampaikan. Sebelumnya rektor UGM 2002-2007 Sofyan Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Hal tersebut Sofyan Effendi sampaikan saat berbincang dengan ahli digital forensik Rizwan Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube. Belakangan Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf atas apa yang disampaikan sebelumnya. Oke, saudara sekalian, ya. Nanti saya akan bicara. UGM jangan berpolitik, jangan ditarik-tarik ke ranah politik. Begini saudara sekalian, ya. UGM tidak berpolitik itu menghindar, itu namanya apa istilahnya, mengingkari hakikat sebagai academician, sebagai institusi akademik ya. Jadi manusia itu zoom politikun, nggak mungkin terhindar dari politik, apalagi orang yang cerdas, orang yang intelektual, academician dan lain sebagainya, akademisi dan lain sebagainya. Oke. Tapi yang tidak boleh itu berpolitik praktis, ya kan, menjadi tim sukses, itu yang tidak boleh. Dan Ari Sujito, kemudian Pratikno sudah mencontohkan itu. Ari G. Dwi Payana, dosen UGM, tapi menjadi tim sukses di belakang layar Jokowi. Ini yang saya baru sadari, harusnya nggak boleh begitu. Jadi dia harus punya politik tinggi. Politik tinggi itu adalah politik yang tidak berpihak kecuali pada kebenaran dan keadilan. Karena dia adalah institusi badan publik yang dibiayai oleh APBN. Dan gajinya pun mereka dapat gaji dari APBN. Jadi tidak boleh berpolitik itu justru benar. Tapi tidak boleh berpolitik dalam pengertian praktis, yaitu masuk partai politik, berpihak pada kandidat tertentu, atau bahkan jadi think tank kandidat tertentu. Itu yang harus dilarang di kampus, sobat sekalian. Di kampus negeri ya. Di kampus yang dibiayai oleh negara uangnya. Dan Pratikno, Ari Sujito, Ari Dwi Payana dan lain sebagainya sudah melakukan itu, yaitu berpolitik praktis menjadi tim sukses atau think tank
dari seorang calon presiden, yaitu Jokowi. Itu kita kembalikan ya. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Banyak. Saya juga tidak tahu apa Andi Wijayanto apakah dia PNS atau tidak. Tetapi ketika dia menjadi dosen di situ, ya dibayar, dia tidak boleh juga menjadi berpolitik praktis. Jadi sama berlaku semua bagi tidak hanya UGM, bagi UI. Jadi dosen-dosen UI yang terlibat dalam politik praktis itu dilarang. Baik tim Jokowi, tim Anies, tim Ganjar, tim Prabowo Subianto tidak boleh sepanjang dia masih ASN. Itu harus kita tegas ya. Dalam hal ini ukurannya sama. Harusnya tidak boleh kalau dia masih menjadi insan akademik di badan publik yang bernama UGM, UI, IPB dan lain sebagainya. Itu harus tahu. Yang kedua adalah kalau kita lihat fakta-fakta yang beredar kan begini. Kenapa orang seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa itu masih ngotot walaupun ada pernyataan dari UGM yang mengatakan bahwa Joko Widodo adalah mahasiswa yang masuk 80 keluar 85. Karena ada data-data pendukung yang mismatch. Selain keberadaan ijazahnya itu sendiri yang kemudian tidak berani ditampilkan ke publik, dan apa yang di-upload Dian Sandi itu justru mismatch juga, not match. Oke. Apa mismatchnya? Dari data Dirtipidum itu beberapa mismatch yang muncul adalah yang paling terlihat adalah dalam registrasi Jokowi itu melingkari sarjana muda. Jadi kalau seandainya Sofyan Effendi mengatakan dia sarjana muda, wajar saja. Entah lulus entah enggak. Tapi yang jelas IP-nya 2,05, nggak bisa melanjutkan ke sarjana penuh. Lalu pengumuman UGM di Harian Kedaulatan Rakyat sekarang juga sudah disembunyikan. Apakah benar memang Joko Widodo diterima sebagai mahasiswa S1 kehutanan? Apalagi misalnya ada skenario yang mengatakan ada Joko Widodo tapi Joko Widodo yang lain. Hanya kemiripan nama saja. Tetapi Joko Widodo yang ini ya itu jelas cuma sarjana muda saja. Oke. Tapi ketika muncul ijazah asli, dalam tanda kutip asli, maka ketika diuji itu fotonya nggak sama sekali. Ya ketampilkan lagi lah fotonya. Kan secara kasat mata. Termasuk juga ijazahnya. Gak usah kita pakai ELA, pakai kasat mata saja. Itu berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ya, kita ini kan insan akademik, insan. Apakah kita hanya percaya saja pada statement, katakanlah, maaf kata, statement seorang presiden, statement seorang guru bangsa, belum tentu juga benar. Apalagi sebuah statement dari pihak yang secara sosial politik itu terhegemoni, subordinat dari orang seperti Pak Kasmujo misalnya. Pertanyaan saya adalah kenapa Pak Kasmujo tidak membantah pada waktu at that time pada tahun 2017 kalau dia bukan pembimbing skripsi Pak Jokowi? Karena dia terhegemoni kan, nggak mungkin dia ngomong seperti itu. Posisi yang sama terjadi pada UGM hari ini. Seorang Ari Sujito misalnya nggak mungkin bilang ijazah Jokowi palsu, kan nggak mungkin. Ova Emilia nggak mungkin bilang ijazah Jokowi palsu. Satu-satunya jawaban yang bisa dia sampaikan adalah ijazahnya asli. Jokowi masuk 80 keluar 85. There are two only jawaban, answers. Ya, first Anda mengatakan ijazahnya asli, second Anda menyatakan ijazahnya palsu. Nggak mungkin kan? Nah itu kita bicara logic thinkingnya. Maka saya katakan permasalahan ini baru akan selesai kalau ada uji yang benar-benar terhadap ijazah Jokowi dan ada putusan pengadilannya. Tetapi berkali-kali Jokowi mengatakan dia akan sampaikan di pengadilan. Nggak ada. Semua pengadilan dia hadang agar tidak sampai pada pembuktian ijazah asli atau palsu. Bagaimana kemudian kita bicara tentang sebuah perintah pengadilan untuk menghadirkan ijazah? Ya kan? Itu yang jadi soalnya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, saya ingin mengatakan bahwa asli tidaknya ijazah itu tidak bergantung pada statement Sofyan Effendi, tidak tergantung pada statement Ova Emilia, tapi bergantung kepada penelitian tentang ijazah analog yang saat ini masih dikuasai atau dimiliki oleh Jokowi. Itu yang akan menjawabnya. Kita ini insan akademik, insan yang
bicara tentang logis dan rasional. Kalau yang lain bunga-bunga semua, tidak juga didasarkan pada pernyataan Bareskrim, tidak juga pernyataan Roy Suryo, tetapi pada sebuah putusan pengadilan yang ditunggu untuk menyatakan itu asli atau tidak, tetapi sebuah pengadilan yang fair, yang terbuka, bukan pengadilan yang sedikit abal-abal dalam kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Ijazah asli tidak pernah ditunjukkan, tapi orang dituduh menyebarkan berita bohong. Begitu sobat era sekalian ya. Saya bicara logic thinkingnya, ya, makanya ketika kita mencari kebenaran, maka logic thinkingnya kita harus jalan secara baik. Jadi saya tadi lihat substansi dan peredarannya dicabut semua. Tetapi sekali lagi belum menjawab apakah ijazah itu asli atau tidak, kecuali sekedar tim hore-horenya ini wah tambah ya. Itu seperti orang dalam permainan ada supporter tim A, ada supporter tim B. Begitu permainan apa aja, begitu tim atau pemain yang didukung melakukan penyerangan, ribut tim yang mendukungnya, wah dan lain sebagainya. Tetapi permainan sendiri belum berakhir. Dan kalau kita lihat, ya let's say katakanlah masih sama kuat antara tim asli dan tim palsu ini, ya kan? Dengan segenap unsur-unsur yang memperkuatnya. Tim asli diperkuat oleh pernyataan Bareskrim, pernyataan UGM, dan dia mengatakan case close. Tapi tim palsu mengatakan oh nggak bisa dong. Anda lihat coba foto ijazah yang tertera, Anda lihat coba foto wisudanya, Anda lihat ELA-nya, error level analysisnya, Anda lihat pernyataan Pak Kasmujonya. Kan akhirnya dua-duanya kan tidak bisa mengatakan bahwa saya sudah menang atau saya sudah kalah. Karena itu harusnya ada wasit yang netral. Nah, wasit yang netral itu adalah penegak hukum harusnya. Ya, penegak hukum netral. Ya, baik jaksa terutama maupun kepolisian sebelumnya dan kemudian hakim. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Sudah mulaikah? Ya betul, sedang dihukum dan akan dihukum oleh sejarah. Bang Rizwan dan kawan-kawan sudah menang. Walau misalkan harus masuk penjara sekalipun, juara OSIS Arpis sedang jatuh tak tertolong. Kemudian apa lagi ya? Kita yang mengganggu-ganggu kita buang saja dulu ya. Kita cari yang sesungguhnya. Kemudian ini, kalau emang Prof. Sofyan gak sadar itu live, berarti apa yang sudah dia ucapkan itu jujur secara spontan yang selama ini dia tahu dong. Yaitu kita lihat pernyataan Profesor Sofyan Effendi menjadi bukti kuat. Beliau kalau tidak diancam, saya yakin pernyataan tersebut tidak akan ditarik. Ini mutlak karena adanya ancaman. Kemudian kalau kasus kagak kelar juga, insya Allah presiden yang akan datang ijazahnya juga palsu, bubar dah NKRI ya. Kemudian apa lagi nih? Isu internal UGM sendiri seperti terpecah ya. Ada yang dukung pemimpin sekarang dan ada yang oposan. Tapi mereka takut karena pemimpin sekarang didukung penguasa. Maksudnya pemimpin sekarang. Oke. Kemudian foto ijazah jelas-jelas bukan Jokowi, lebih mirip Dumatno. Polisi plototin tuh fotonya, itu bukan Jokowi. Kok polisi jadi pembohong, bukan jadi abdi negara. Yang masyarakat harus paham itu orang biasa kalau diancam akan diperkarakan langsung, jiper, sekalipun yang dilakukan itu benar. Mari jujur aja, kita lihat polisi pun langsung takut kan. Bung Refli tolong sampaikan ke Bang Resmon untuk jangan live dulu, rekam saja biar sumber informasi yang jadi bukti petunjuk tidak diketahui dan diantisipasi oleh Jokowi.
dorong juga pengesahan undang-undang perampasan aset koruptor. Kemudian kalau UGM fokus pada pendidikan, jangan ada yang jadi komisaris dong, full mengajar saja semua. Iya juga sih ya, ini gantian aja jadi komisaris ya. Nanti cobalah kita reveal ya, siapa saja dosen-dosen UGM yang jadi komisaris atau pernah jadi komisaris ya kan, gitu. Oke. Selagi kita masih hidup, taubat, jangan malah jadi ikutan arus kebohongan, tantangannya siksaan di dalam kubur sampai hari kiamat. Ya saudara sekalian, itu saja ya kurang lebih ya, ini pembelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, semangat kita adalah mencari kebenaran dan bukan mencari pembenaran. Dan kebenaran itu tidak didikte di dalam otak kita, tetapi kita terima secara baik dan kita kemudian hati kita mengatakan. Sampai saat ini terus terang, walaupun ada pernyataan meyakinkan dari UGM, saya sendiri belum mengatakan ini sudah berakhir. Karena apa yang disampaikan Dr. Tifa, Roy Suryo, dan lain sebagainya juga bukan hal yang main-main. Karena taruhannya adalah penjara, jeruji besi. Jadi kalau mereka tidak punya moral standing untuk mengatakan yang benar, rasanya mungkin tidak akan seberani itu. Hanya barangkali dalam 1-2 penampilan mereka terlalu bersemangat atau out of proportion, itu soal lain. Tetapi intinya adalah tentu tidak mungkin dong orang kemudian punya resiko untuk dijeruji besi, mengungkapkan sesuatu dan kemudian itu bohong ya. Beda dengan mereka yang membela Jokowi, tidak ada resikonya, bahkan bisa terima pembayaran, bisa terima jabatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat dua sisi seperti itu, ya maka hati nurani kita selalu tergerak untuk membela orang-orang yang secara struktural, secara kekuasaan itu tidak berada di dalam ranah kekuasaan, tetapi berada di luar kekuasaan dan setiap saat bisa terancam atau diancam. Begitu sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.